selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian-kalian yang nonton. Terserah kalian mau nonton pagi, siang, sore, malam, bebas. Jadi hari ini saya dan kelompok saya mau menjelaskan terkait media yang kami buat untuk memudahkan teman-teman autis untuk bisa mengekspresikan apa yang ia sampaikan. Di sini kami membuat yang namanya stick pengenal benda. Jadi stick pengenal benda ini dibuat untuk memang memudahkan teman-teman autis untuk bisa menyampaikan apa yang ia inginkan. Oke, mau tahu bagaimana penjelasannya? Kalian harus nonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapat ilmu-ilmu baru yang bisa kalian gunakan untuk kalian semua. Oke, seperti itu saja. Mungkin langsung ke videonya. Persilahkan nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zauhar Latifah. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan komunikasi dan pentingnya komunikasi bagi anak dengan CCN. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya adalah partisipasi atau memberitahukan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari individu ke individu lain. Komunikasi berlangsung tidak hanya dengan menggunakan kata, tetapi juga dengan bantuan tindakan gerak, isyarat, ekspresi wajah, gambar yang bermakna, dan juga tulisan. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Perkembangan bahasa mencakup dua aspek, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif adalah kecakapan menerima dan memahami bahasa, sedangkan bahasa ekspresif adalah kemampuan mengekspresikan diri secara verbal. Yang kedua yaitu pentingnya komunikasi bagi anak dengan CCN. Sebagian besar anak autis memiliki kesulitan dalam menggunakan bahasa dan bicara, sehingga mereka sulit melakukan komunikasi secara verbal kepada teman-temannya atau di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan alternatif komunikasi sehingga anak dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan cara verbal maupun nonverbal. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Complex Communication Needs pada anak autis, disingkat dengan CCN. CCN pada anak autis adalah suatu keadaan yang dialami anak sejak lahir ataupun pada masa balita, yang membuat dirinya kesulitan untuk membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal dengan orang lain. Autis sendiri memiliki arti yaitu kondisi anak yang ditandai dengan adanya kelainan yang membuat kesulitan dalam interaksi sosial serta memiliki perilaku menyimpang dan memiliki permasalahan komunikasi dengan orang lain baik verbal ataupun nonverbal. Komunikasi pada anak autis menurut Rianti tahun 2002 dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa anak autis berbicara dengan kalimat sederhana dan kosakata yang singkat, serta kosakatanya sulit dipahami atau terbatas. Kesulitan komunikasi ini dikarenakan anak autis memiliki gangguan berbahasa baik verbal ataupun nonverbal, sedangkan bahasa sendiri merupakan media utama untuk komunikasi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Augmentative and Alternative Communication (AAC). AAC adalah suatu ilmu yang di dalamnya mencakup metode atau cara yang digunakan untuk membantu anak atau orang dengan hambatan kesulitan komunikasi, baik lisan ataupun verbal dengan orang sekitarnya. Tujuan dari AAC sendiri yaitu untuk media, metode, serta cara yang digunakan untuk orang yang mengalami hambatan atau kesulitan komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan orang sekitarnya. Proses pelaksanaan AAC bisa melalui langkah-langkah berikut ini, yaitu 1. Identifikasi dan asesmen awal. 2.
yaitu menetapkan tujuan. 3 yaitu memilih model dalam komunikasi. Yang keempat memilih simbol. Yang kelima memilih bahan dan prosedur penggunaan untuk meningkatkan komunikasi. Yang keenam melaksanakan latihan. Yang ketujuh melaksanakan evaluasi. Terima kasih. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit gambaran dari hasil identifikasi yang kami lakukan. Kami melakukan identifikasi di TK Tahfiz Bintang Qur'ani, dan di sana kami mendapatkan subjek autis bernama Syabib Ahmad Rafi, dan di situ kami mendapatkan informasi dari Umi atau guru. Dan karena kami di sana juga melihat subjeknya secara langsung, maka kami mendapatkan hasil identifikasi seperti ternyata interaksi Syabib ini masih sangat kurang, apalagi interaksi dengan temannya. Selanjutnya itu adanya kontak mata yang masih sangat kurang, serta ekspresi muka yang tidak hidup, atau sebenarnya ekspresi muka apa sih ini gitu. Selain itu juga bicaranya masih kurang, bukannya kurang tapi ketika dia menginginkan sesuatu, dia cenderung menggunakan kata di belakangnya. Misalnya makan, maka dia akan bilang kan, hanya kan gitu. Selanjutnya karena kami melakukan identifikasi menggunakan instrumen CARS, dan di situ dari hasil identifikasi yang kami lihat, kami mendapatkan skor menghitung, dan ternyata Syabib ini tergolong autis ringan. Ini adalah gambaran hasil identifikasi kami secara singkat. Terima kasih. Hasil analisis asesmen subjek. Yang pertama adalah potensi subjek. Subjek mudah memahami apa yang diajarkan. Subjek merupakan anak yang rajin dan memiliki imajinasi yang tinggi. Subjek sudah mampu untuk mengidentifikasi nama-nama hewan. Subjek pandai menggambar, dan subjek juga sudah mampu untuk mengungkapkan rasa sakit. Lalu yang kedua adalah kelemahan subjek. Jadi, subjek belum mampu untuk mengungkapkan siapa yang dicarinya. Subjek juga belum mampu mengungkapkan apa yang dicarinya. Subjek juga belum mampu menyebutkan nama-nama benda, dan kemampuan konsentrasi subjek masih rendah. Yang ketiga adalah kebutuhan subjek. Subjek memiliki beberapa kebutuhan, di antaranya adalah menyebutkan siapa yang dicarinya dan menyebutkan apa yang dicarinya. Yang keempat adalah kondisi aktual dan kondisi potensial subjek yang dapat dilihat di tabel setelah ini. Yang kelima, rekomendasi berdasarkan hasil asesmen. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan kelompok, dari 2 kebutuhan yang telah ditemukan, maka kelompok akan fokus kepada mengetahui apa yang dicari subjek. Nah, kelompok membuat media atau sistem AAC yang menggunakan stick ice cream dan gambar-gambar benda yang ada di sekitar anak untuk media AAC itu sendiri, yang akan lebih jelas dijelaskan dalam rancangan media. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Raide Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem AAC. Jadi yang menjadi fokus masalah subjek kami ini adalah anaknya itu kesulitan dalam mengungkapkan benda yang ada di sekitarnya. Lalu kami membuat media, dan media itu kami beri nama SPB, Stick Pengenal Benda. Kenapa kami memilih media ini? Karena media ini bersifat portable, mudah dibawa kemana-mana sehingga dapat memudahkan anak, dan media tersebut bisa langsung dibuat dalam kantong. Lalu adapun bahan-bahan medianya tersebut kami menggunakan yang pertama stick ice cream, lalu yang kedua foto benda. Foto benda ini bisa foto benda yang ada di sekitar kelasnya, seperti papan tulis, spidol, buku, dan lain-lainnya lah. Lalu yang ketiga lem pekat, yang keempat kain flanel, dan yang kelima benang wol. Lalu
desain media. Media ini tentunya akan kami buat seringkas mungkin agar anak tidak kerepotan dalam membawanya. Bahan utama media ini kami memakai stick es krim yang nantinya akan ditempeli gambar-gambar benda yang kerap digunakan di sekolah. Lalu stick-stick ini akan disimpan di dalam sebuah tempat yang dibuat dari kain flanel lalu dijahit preston. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfifalita Dewi akan melanjutkan penjelasan rancangan media AAC yang akan kami gunakan. Jadi, di dalam teknik pelaksanaannya itu adalah media es krim ini akan kami letakkan di dekat anak. Mungkin bisa jadi seperti di dalam kantong, sehingga saat anak ingin mengungkapkan sesuatu, ia akan langsung mengeluarkan dan menggunakan media tersebut. Media ini juga akan kami rancang dalam packaging yang simple dan bagus, sehingga medianya juga tidak akan berantakan. Jadi, di dalam prosedur penggunaan alatnya ini, pertama adalah menentukan benda yang akan diambil atau benda yang ingin diambil. Yang kedua adalah mengeluarkan stick es krim bergambar tersebut dari tempatnya. Dan ketiga adalah menunjukkannya kepada guru. Lanjut ke rancangan program secara umum. Rancangan program ini dibuat untuk membantu anak dalam kesulitan untuk mengungkapkan benda yang dia inginkan. Lanjut ke rancangan program secara khusus. Rancangan program ini dibuat ialah menggunakan stick es krim dengan gambar di atasnya. Dan ada beberapa gambar yang kami gunakan untuk memudahkan anak dalam mengungkapkan sesuatu yang dia inginkan. Cara penggunaannya ialah ketika anak menginginkan sesuatu, maka anak tinggal mengambil dan menunjukkan stick es krim bergambar tersebut dari kantong kepada gurunya. Sekian, terima kasih. Oke, gimana? Setelah kalian lihat video tadi, apakah kalian mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa kalian pelajari? Tapi jangan lupa, setelah ini ada beberapa referensi yang memang kami gunakan ketika kami membuat makalah ini. Tapi sebelumnya kami mohon maaf sekali. Seharusnya kami menyampaikan ini dengan tatap muka kepada semua teman-teman. Tapi karena dampak dari virus COVID-19 ini mengharuskan kita untuk wawancara atau diskusinya via online. Terima kasih sebelumnya, kami mohon maaf dari kelompok 1 apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.